Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Tertulis dalam kitab Amsal 18 ayat 24, kata kunci renungan pada malam ini adalah, menjadi sahabat. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Amsal 27 ayat 6 sampai dengan ayat 17. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka, ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Terambil dari kitab Amsal 27 ayat 6 sampai dengan ayat 17. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, apabila Anda melihat seseorang yang membutuhkan, jadilah sahabat yang sejati. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, anak perempuan kami, Melissa, mempunyai banyak sahabat ketika masih duduk di sekolah menengah umum.
Salah satu sahabat karibnya bernama Kathy. Setelah Melissa meninggal dunia dalam kecelakaan mobil, Kathy menceritakan kepada kami bagaimana mereka bisa menjadi sahabat karib. Pada waktu itu Kathy adalah murid baru kelas 5 di sekolah. Ia baru saja pindah dari California. Ia merasa kesepian, canggung, dan terasing. Hal itu berlangsung sampai pada suatu hari di awal-awal tahun pertamanya bersekolah. Saat itu Melissa memerhatikannya sedang duduk sendirian di dalam bus sekolah. Mel bangkit dari tempat duduknya, duduk di sebelah Kathy, dan mulai mengajaknya mengobrol. Mulai saat itu, mereka duduk berdampingan setiap hari dan menjadi sahabat yang tak terpisahkan hingga 7 tahun kemudian. Di dunia kita ini ada begitu banyak orang yang membutuhkan hanya sebuah tindakan kasih untuk mengubah hidup mereka. Orang-orang ini mungkin berpikir bahwa mereka tidak akan dapat menyesuaikan diri, atau mereka sedang menghadapi masalah yang membuat mereka merasa kesepian. Kadang-kadang yang perlu kita lakukan hanyalah memberikan uluran tangan, senyuman, atau ucapan penghiburan. Sebagai orang percaya, kita telah mengenal dan mengalami kasih Allah. Dengan demikian kita dapat menjangkau orang-orang dan membagikan kasih itu. Ada cukup banyak orang untuk dikunjungi, sehingga setiap orang bisa memiliki sahabat. Ambillah inisiatif untuk meyakinkan bahwa tak seorang pun tersisih. Menurut Alkitab, seperti apakah persahabatan sejati itu? Tuhan Yesus Kristus mendefinisikan sahabat sejati sebagai tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Yesus menjadi contoh yang sempurna mengenai sahabat sejati, karena Dia menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Apalagi, siapapun bisa menjadi sahabatnya dengan beriman percaya kepadanya sebagai juru selamat, sehingga mereka bisa dilahirkan kembali dan menerima hidup baru di dalam Dia. Kita juga dapat belajar mengenai persahabatan sejati dengan melihat persahabatan Daud dan Yonatan, anaknya Saul. Meskipun ayahnya memburu Daud dan mencoba untuk membunuhnya, namun Yonatan selalu membela Daud. Saudara akan menemukan kisah ini di kitab 1 Samuel pasal 18-20. Beberapa ayat yang berkaitan dengan kisah ini ada di 1 Samuel 18 ayat 1-4, lalu pasal 19 ayat 4-7, lalu pasal 20 ayat 11-17, ayat 41-42. Amsal juga merupakan sumber hikmat yang memadai untuk memahami apa yang dimaksud dengan persahabatan yang sejati itu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara, untuk bisa mendapatkan seorang teman yang baik. Kita harus menjadi teman yang baik bagi orang lain terlebih dahulu. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Prinsip persahabatan sejati juga dapat ditemukan di kitab Amos. Berjalankah dua orang bersama-sama?
Jika mereka belum berjanji, teman sejati itu akan sependirian dan sependapat. Teman adalah seseorang yang menjadi tempat saudara dapat mengungkapkan isi hati dengan kepercayaan penuh. Teman adalah seseorang yang saudara hormati dan yang menghormati saudara, bukan berdasarkan kelayakan tetapi berdasarkan kesamaan pikiran. Rasul Paulus juga mendefinisikan siapakah sahabat sejati itu. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, itulah persahabatan sejati. Sahabat sejati yang sesungguhnya, rema hari ini terambil dari kitab Yohanes 15 ayat 13 yang berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, tak mungkin kita sendirian. Siapapun kita, pasti memerlukan orang lain sebagai teman atau sahabat. Namun tidaklah mudah menemukan teman yang baik, apalagi teman yang setia dalam segala keadaan. Teman yang datang dan pergi adalah hal yang biasa, teman dalam suka banyak. Tetapi bagaimana dengan teman dalam duka atau ketika sedang susah? Terkadang pula, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Sebagai orang percaya, kita patut bersyukur karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang bukan saja hadir sebagai juru selamat hidup kita, tetapi juga menjadi sahabat sejati kita. Bahkan Tuhan begitu rindu menjadikan kita sahabat-Nya. Tuhan Yesus berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Tidak hanya itu, Dia pun rela mengorbankan nyawanya bagi kita. Semua orang di dunia ini boleh meninggalkan kita, tetapi hanya Tuhan yang tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita bergumul sendirian. Itulah janji-Nya, dan janji Tuhan itu ya dan amin. Karena itu, jangan pernah merasa sendirian, ada Tuhan Yesus di samping kita. Sambutlah kasih Tuhan dan kasihi Dia dengan segenap hati kita. Jadilah sahabat Tuhan Yesus. Kalau kita percaya bahwa Dia adalah juru selamat dan sahabat yang terpercaya, maka sebesar apapun persoalan yang kita alami, seberat apapun pergumulan yang ada, kita akan sanggup berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Renungkan, Tuhan ingin kita menjadi sahabat-Nya. 1. Sudahkah Anda menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat Anda? Mengapa demikian? 2. Menurut Anda, mengapa Tuhan Yesus rindu untuk menjadi sahabat kita? 3. Pengalaman apa yang Anda rasakan ketika menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat Anda? Renungkanlah. Hati mencerminkan manusia. Amsal 27 ayat 19 berkata demikian. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Apa yang terisi dalam hati itulah yang keluar dalam tindakan. Menilai manusia berarti kita sedang melihat isi hatinya. Karenanya,
Untuk mengevaluasi dan menilai diri kita harus dimulai dari dalam hati kita sendiri. Adalah tidak mudah ketika seseorang ingin mengevaluasi diri sendiri karena menyangkut kejujuran, yang merupakan unsur utama dalam melakukan evaluasi. Kendala terbesar yang menjadi penghalang ketika seseorang melakukan evaluasi diri adalah adanya keakuan yang besar, kesombongan diri, kemunafikan atau keengganan untuk berubah. Tidak banyak orang yang mau mengevaluasi diri tentang kondisi hatinya, karena hal ini membutuhkan kerendahan hatinya. Seringkali kita berpura-pura dan berusaha menutup-nutupi hati kita dengan berbagai upaya agar orang lain tidak tahu yang sebenarnya. Hati dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan karena segala tindakan kita berasal dari pikiran, termasuk di dalamnya perbuatan dosa. Menilai manusia lebih mudah dari apa yang tampak dari luar sebab hati manusia tidak bisa kita lihat. Hanya Tuhan yang bisa melihat isi hati manusia, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Mari kita belajar dari hidup Daud yang tidak pernah berhenti memohon kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa menyelidiki hatinya. Seru Daud, "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku." Hati dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan karena segala tindakan kita berasal dari pikiran, termasuk di dalamnya perbuatan dosa. Apakah kita telah menggunakan pikiran kita secara efektif dan benar? Apakah kita sedang memikirkan kejelekan orang lain? Ataukah kita sedang merancang kejahatan di dalam hati kita? Sudahkah kita melakukan nasihat Paulus? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Hati kita ibarat sehelai kanvas yang akan terbentuk coraknya sesuai cat yang disapukan ke atasnya. Impian dan keinginan hati manusia ibarat catnya, dan apabila kita menyapukan kuas iman dan mulai mengecat di atas kanvas hati kita, terwujudlah apa yang Tuhan nyatakan bagi kita melalui iman dan tindakan kita. Apa yang seharusnya ada dalam pikiran kita, bila hati kita masih dipenuhi dengan segala jenis kejahatan, ketakutan, kekhawatiran dan juga kedegilan, datanglah segera kepada Tuhan, akuilah dengan jujur dan mohonlah agar Tuhan menyelidiki hati kita. Maka Dia pasti sanggup memulihkan. Apa yang ada dalam hati kita menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, bukan apa yang orang lain pikir tentang kita, atau keadaan apa yang memaksa kita untuk menjadi sesuatu. Hati kita adalah diri kita yang sebenarnya. Karena itu, teruslah mengisi hati kita dengan firman Tuhan agar daripadanya terpancar perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Doa untuk hari ini, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur memiliki Engkau sahabat sejati kami. Kami merasakan penyertaan dan tuntunan-Mu yang begitu nyata. Kami percaya, dalam segala kondisi dan situasi di hidup kami, Engkau senantiasa bersama kami dan memberi kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan,
Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.